لنا ما مضى يا واسع أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عليني ورسول الله جاهكني إذا الكريم تجعل باسم منتقمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا والأرض والعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat DKM Masjid Nurul Hidayah, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi, Bapak Ustadz Damin Setiawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Bapak Ustadz Abdul Haris, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah berjasa bagi Masjid Nurul Hidayah ini, khusus orang-orang yang telah mewakafkan dan juga memberikan infaknya guna pembangunan masjid ini, di antaranya Ustaz Haji Marta bin Haji Sawi dan keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah bagi mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala syaikhul musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-khamis an yakhafa fi amri qadamayhi fala yamshi fi ma'siyatillah. Wasadis an yakhafa fi amri qalbihi wa yakhruju minhu al-adawah wal baghdha wa hasad al-ikhwan wa yadkhulu fi an-nasihati wa shafaqati lil muslimin.
ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran minggu lalu, malam Kamis yang lalu, ada 7 tanda orang-orang yang takut kepada Allah. 4 diantaranya sudah saya sampaikan minggu yang lalu atau malam Kamis yang lalu, yaitu yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisannya. Dia tidak menggunakan lisannya untuk berkata bohong, berbuat ghibah, ataupun berbicara yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Dia sibukkan lisannya untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan muzakaratul ilmu. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan ke dalam perutnya itu barang-barang yang haram, baik dari zatnya maupun dari segi pengambilannya, ya. Dan dia hanya makan sesuatu itu sekedar memenuhi kebutuhannya saja. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pandangannya, tidak memandang kepada hal-hal yang haram yang bukan haknya. Kalaupun dia memandang dunia, dia tidak memandang dunia dengan secara berlebihan, tetapi mencari ibrah atau hikmah dari apa yang dia pandang. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara tangannya. Dia gunakan tangannya tidak untuk yang haram, tapi untuk hal-hal yang bermanfaat, yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, ayyakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi fi maksiatillah. Orang yang takut kepada Allah itu, dia takut pada urusan kedua kakinya. Fala yamshi fi maksiatillah. Dia tidak akan berjalan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang di situ ada maksiat. Dia tuntun kakinya ke tempat-tempat di mana di situ ada ridha Allah, di mana di situ ada kebaikan. Di mana kebaikan? Ada di masjid, ada di majlis taklim, ada di rumah-rumah yang mengundang kita tahlilan, ada di rumah-rumah yang mengundang kita untuk hajatan perkawinan. Kecuali kalau ada dangdutnya, lagi dangdutnya buka-bukaan. Cepat-cepat kalau kita kondangan ada dangdutnya buka-bukaan, cepat-cepat gitu. Cepat-cepat apa? Makannya ambil pulang. Kenapa? Khawatir pandangan kita ini susah dijaga, kan? Walaupun udah dijaga begini, tetap aja ngeles juga, gitu kan? Karena itulah setiap kita keluar rumah untuk menuju kepada tempat kebaikan atau tempat yang belum kita tahu itu ada kebaikan atau tidak, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Selain kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, boleh juga kita baca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala qataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'izuni minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Panjang Ustaz ya. Kalau disuruh hafal susah ya. Tapi kalau dibiasakan hafal tuh, ya kan? Apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, aku bermohon dengan haknya orang-orang yang bermohon kepadamu. Wa bihaqqi raghibina ilaika, dengan hak orang-orang yang cinta kepadamu.
wa bihaqqi man syahada ilaika, dengan hak aku berjalan kepadamu. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku tidak keluar dari rumahku asyara. Apa itu syara? Asyara itu kesenangan yang terlalu. Di dalam kitab disebutkan kufran nikmat, yaitu orang yang kufur terhadap nikmat. Wala bataran, saya jalan ini bukan dalam rangka sombong. Mau pakaian baru kan, pakai dasi kan, pakai kain yang cakep, baju yang cakep, atau kita pakai mobil, pakai motor, tapi bukan dalam rangka bataran, kita menyombongkan diri. Wala riyaan, juga bukan dalam rangka riya, biar orang-orang ngomongin kita kebaikan. Oh, kita di sana pakaiannya cakep, di sana mobilnya keren kan? Wala sum'atan, biar bukan dalam rangka kita ini pengen diomongin sama orang yang cakep-cakep. Bal kharajtu, akan tetapi saya keluar dari rumahku ittiqa'a sukhtika, tapi karena aku takut akan murka, wa ittiqa'a mardatik, mencari keridhaanmu. Fa as'aluka an tu'iduni, maka aku mohon kepadamu, bebaskanlah aku minan nar, dari neraka. Wa antaghfir li dzunubi, dan ampunilah dosa-dosa yang ada padaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wa ya Akramal Akramin, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Apa? Ntar saya share di grup. Dan saya grab, saya share di grup, ya, biar dihafalin. Kalau saya udah share ke Haji Story dibaca belum? Biar saya share ke Haji gitu ya. Kenapa? Itu saya dapatkan doa itu ketika belajar di Kiai Pak. Ya, hari Senin dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kalau kita udah selesai kitab Tanjul Qaul, kita akan bahas kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, yang seharusnya kalau kita belajar kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali atau Ihya Ulumuddin, ya, di hari Minggu lebih dulu kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa? Kitab itu berisi akhlak-akhlak adab-adab kita. Ada keluar rumah, ada wudu, ada tayamum, ada masuk masjid, masuk rumah, keluar rumah, ada taklim. Siapa yang sudah menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah atau sarahnya orang Ubudiyah, saya jamin akhlaknya baik. Kenapa? Itu dituntut di situ. Cuma persoalannya kita ini daripada tua yang kalau ngapal doa-doanya itu udah akan lambat lagi, susah banget. Itu hafal sekarang, besok lupa. Gitu. Coba kita udah pernah belajar bagaimana kita kalau cuci tangan ketika wudhu, kita masuk muka bacanya apa, masuk kaki bacanya apa, udah kita ajarin, bener nggak? Udah kita tulisin nggak? Udah. Lupa nggak? Lupa. Kalau dipraktekkan terus maka kagak, ya. Kalau diterapkan terus kagak, gitu. Karena begitulah. Ya. Paling enggak ada sekian banyak tuntunan doa, adab-adab ada yang kita baca, walaupun nggak semuanya. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang di situ ada kebaikan, bukan ke tempat-tempat yang ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kalau seandainya kita nih melangkah kakinya pakai kaki kanan, keluar kita baca doa yang tadi, lalu kita ucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan niat mencari ridha Allah, tapi saya ikut kegiatan Galatama, gimana saya? Nah, kagak boleh, gitu. Kagak boleh, gitu. Nih saya tekanin itu kenapa? Karena banyak di situ.
nggak tahu itu juga kegiatan-kegiatan itu yang tidak ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di sekolah saya, itu hampir kesel guru-gurunya sama saya. Kenapa kesel? Setiap perlombaan nggak boleh usaha. Wakil kepala sekolah saya marah. Guru-guru marah, gimana sih? Perlombaan nggak boleh ikut? Bukan nggak boleh ikut, tanya itu pendaftaran. Pendaftaran duitnya dari untuk apa? Kalau untuk juri, kasih silakan. Tapi kalau untuk hadiah haram. Kayak gitu ya. Termasuk perlombaan musabaqah tilawatil Quran, termasuk perlombaan hafalan Quran. Begitu kita daftar, guru agamanya laporan, Ustaz, untuk pendaftarannya 500.000. Oke. Kapan? Dijelaskan apa di dalam itu namanya apa ya? Apa namanya? Ya, rincian. Untuk apa yang 500.000? Tanya panitianya, ditanya. 200.000 untuk juri, 300.000 untuk beli hadiah yang menang. Gak usah ikut. Kenapa? Haram. Kan lomba tahfiz Quran, mau lomba tahfiz Quran ke? Lomba apa? Kalau biaya pendaftarnya untuk hadiah maka haram. Judi itu. Gitu. Walaupun lombanya musabaqah tilawatil Quran. Makanya sampai sekarang gak ada piala, gak pernah ikut lomba. Kita maafin aja bisa. Makanya itu. Kita maafin itu. Nah, kalau seandainya tidak ada uang pendaftaran, ikut silakan. Atau dibilang pendaftarannya untuk bayar juri, sementara hadiahnya dari sponsor. Boleh nggak? Boleh, silakan. Galatama gratis, hadiah dari sponsor. Boleh ikut nggak? Boleh, silakan. Kalau perlu yang begitu aja ajak saya. Itu kali aja menangnya. Kalau dari sponsor, tapi kalau pakai pendaftaran buat hadiah, maka itu jatuhnya haram. Nah, mudah-mudahan kaki kita nggak dibawa ke arah situ, ya. Gitu. Wasadis, yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbihi fayakhruju minhu al-adawah wal baghdha'a wa hasad al-ikhwan. Orang yang takut kepada Allah itu dia takut dalam urusan hatinya, maka yang keluar dari hatinya itu ya sesuatu yang baik, dia keluarkan sesuatu yang busuk, dia keluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa saja? Al-adawah, permusuhan, dikeluarkan itu. Dalam hati itu bentuk-bentuk permusuhan sesama saudara muslim. Wah, dikit lagi kita mau pilkada, ya kan? Mau pilkada, gitu. Ramai pilkada, gitu. Ridwan Kamil orang muslim bukan? Muslim. Siswono muslim kan? Muslim. Pramono Anung muslim kan? Rano Karno muslim kan? Muslim. Pada berantem saling menghina, jangan. Ya. Silakan berbeda, silakan berbeda, tapi tetap menghormati, ya, tetap menghormati. Oh, saya tidak memilih mereka karena jawaban saya Anies, kamu nggak disampaikan. Silakan, tapi nggak usah menghina, nggak usah menghina calon-calon yang lain. Nah, kalau yang calon yang lain kita nggak tahu, mungkin saja mereka orang yang berbeda, kan kita nggak tahu ya. Maka keluarkan sifat-sifat permusuhan, sifat-sifat yang membenci orang lain. Nah, orang muslim itu hanya memasukkan dalam hatinya itu sifat-sifat yang menaungi orang lain, sifat-sifat kasih sayang, dan juga selalu menerima nasihat dan juga memberi nasihat. Wa syafaqatan lil muslimin, saling menyayangi di antara orang-orang muslim. Kalau kita begitu damai nggak? Damai, ya nggak? Damai gitu. Ya. Makanya ntar mau pilkada yang mau golput nggak usah terang-terangan. Diem aja, gitu kan? Apalagi sampai dimasukin ke grup. Saya khawatir bukan nggak boleh berpolitik ya, karena kita ini punya banyak pemandangan yang berbeda. Takutnya ya
ada orang yang gak suka dengan perbedaan, harus persamaan, harus dia. Sehingga apa? Timbul perpecahan gitu. Makanya hindarilah omongan-omongan yang bisa menimbulkan perpecahan gitu. Apalagi di Masjid Nur Hidayah, cuma gara-gara nggak pilih ini nggak pilih itu, masjidnya beda udah sholat di mana? Di sholat di Al-Akbar. Kenapa? Al-Akbar itu semua berhubung manis. Di sini nggak usah. Kenapa? Menunggu di luar kamar. Nggak usah. Urusan itu di bawah-bawah, ya nggak? Lah kita yang berantem, yang senang siapa? Kami, ngapain makanya? Itu nggak usah. As-sabi yang ketujuh yang terakhir, ayyakuna khaifan fi amri ta'atihi. Jadi orang yang takut kepada Allah itu, maka dia jadikan segala urusannya itu, ketakutannya itu di dalam ibadah. Dia takut kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menjadikan ketaatan itu khusus ataupun murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hilangkan sifat riaknya, dia hilangkan sifat sum'ahnya dan lain sebagainya. Makanya orang yang bisa melaksanakan ketujuh ini, kata pengarang, maka dialah termasuk orang-orang yang benar-benar takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang inilah yang karena takut kepada Allah, yang karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam kalimat inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, yang juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang takut, siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Coba tadi kita langkah kemari mau taklim, ya nggak? Benar nggak? Ada yang bayangin hari ini makan nasi kuning? Agak, ya nggak? Enggak. Niat kita itu takwa ibadah kepada Allah, ya kan? Mau beribadah, bukan mau makan. Habis selesai taklim, sholat isya disuruh makan. Senang nggak? Enak nggak? Enak. Itu salah satu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Apalagi nih itu yang ngajar baca doa buat tentengan. Ya mati Ustaz. Dan apalagi, saya kan nyangka kan begitu. Iya. Nih. Atau yang hari ini nggak makan, minta dibungkus. Kelebihan. Kenapa? Bini saya di rumah belum makan, anak saya di rumah belum makan. Alhamdulillah. Ya, itu minailah yang kasih. Nah biasanya kita ngaji malam Kamis nggak ada makanan, paling kopi ya nggak? Ini ada makanan, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam Kamis depan ada lagi selamatan, ya nggak? Udah selamatannya setiap malam Kamis sama minggu aja. Ya, iya. Gak usah ke rumah-rumah lah, udah di sini aja. Ya. Habis taklim makan, ya. Iya. Silakan ada giliran siapa besok, ya. Malam Kamis atau malam minggu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil
Wassallallahu ala sayyidina